Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada penguji, kemudian kepada coach atau pelatih, kemudian terima kasih juga kepada mentor yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di kegiatan seminar proposal rancangan aktualisasi saya ini. Kemudian terima kasih juga saya ucapkan kepada panitia yang sudah menyediakan media virtual ini untuk melaksanakan kegiatan seminar rancangan aktualisasi ini. Perkenalkan, saya Azmil Hasan Lubis, NIP 1993 0624 2020 12 1016, CPNS Kementerian Agama, Unit Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniri. Rancangan aktualisasi saya berjudul optimalisasi website berbasis akreditasi 9 kriteria pada Prodi PGMI UIN Ar-Raniri Banda Aceh. Sebelum saya masuk ke pembahasan inti, saya sampaikan terlebih dahulu pihak-pihak yang terlibat dalam seminar rancangan aktualisasi ini, di mana Bu Yusnidar MH selaku penguji, kemudian Pak Mawardi SAG MPD selaku Ketua Prodi PGMI UIN Ar-Raniri Banda Aceh, sekaligus mentor peserta rancangan aktualisasi habituasi, kemudian Pak Nurdin MPDI selaku coach peserta seminar rancangan aktualisasi habituasi, dan saya sendiri Azmil Hasan Lubis MPD selaku peserta seminar rancangan aktualisasi habituasi. Pertama saya akan membahas di bagian bab 1 terlebih dahulu. Pembahasan pertama yaitu tentang latar belakang masalah. Pada latar belakang masalah ini saya mencoba untuk memulainya dengan gap analisis dengan membandingkan keadaan ideal kemudian dibandingkan dengan keadaan real untuk menemukan masalah dan terakhir menentukan solusinya. Bapak Ibu yang terhormat, setiap program studi harus terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Itu sama-sama kita pahami. Oleh karena itu, ada istilah yang muncul bahwa akreditasi itu dianggap sebagai tanda kutip nyawa setiap prodi. Akreditasi menjadi bukti eksistensi setiap program studi. Semakin bagus akreditasi setiap program studi tersebut, maka itu menunjukkan mutu atau kualitas pendidikan pada program studi atau institusi semakin baik. Karena pada dasarnya akreditasi itu dibuat untuk mengontrol, mengevaluasi, hingga meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan pada suatu program studi atau institusi. Maka oleh karena itu, untuk memenuhi syarat terakreditasinya program studi, maka data-data yang dibutuhkan harus lengkap. Kerjasama setiap dosen untuk tertib administrasi itu sangat dibutuhkan. Sehingga borang akreditasi memang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pihak BAN PT itu melakukan peninjauan ke lapangan untuk melakukan akreditasi pada program studi atau institusi. Bapak Ibu yang terhormat, keadaan real saat ini, akreditasi program studi PGMI UIN Ar-Raniri Banda Aceh adalah A. Namun, akreditasi Prodi PGMI ini akan berakhir di akhir tahun 2021 ini. Kemudian, kenyataannya adalah orang reakreditasi Prodi PGMI hingga saat ini, terhitung bulan September, itu belum selesai. Hal itu dikarenakan sumber daya manusia penyusun borang pun semakin sedikit dibanding penyusunan borang akreditasi sebelum-sebelumnya. Hal ini dikarenakan satu, anggaran pada masa pandemi ini memang dikurangi dan berdampak pada penyusunan berdampak pada anggaran penyusunan borang akreditasi ini. Kemudian di sisi lain pandemi COVID-19 juga membatasi aktivitas kampus. Nah, ini menjadi penyebab borang reakreditasi ini hingga saat ini belum selesai juga. Kemudian dosen
juga jarang untuk melakukan upgrade administrasi seperti upgrade data penelitian, data publikasi, data kekayaan intelektual, dan seterusnya. Maka dari itu, keadaan real ini menimbulkan suatu masalah, yaitu data akreditasi sulit terkumpul. Nah, solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah optimalisasi penggunaan website sebagai media pengumpul data borang akreditasi program studi PGMI. Nah, hal ini dilandasi saat ini program studi PGMI telah memiliki website. Artinya PGMI telah memiliki rumah websitenya, tinggal kita menentukan atau mengisi konten-konten yang ada di dalamnya. Ini menjadi suatu peluang, makanya saya angkat solusinya itu adalah optimalisasi penggunaan website sebagai media pengumpul data borang akreditasi pada prodi PGMI. Tujuan dan manfaat aktualisasi. Untuk tujuan aktualisasinya adalah mengidentifikasi nilai-nilai dasar profesi ASN, peran dan kedudukan ASN dalam NKRI, serta mengaktualisasikannya. Yang kedua, mampu mengoptimalkan website berbasis akreditasi 9 kriteria untuk membantu proses reakreditasi pada prodi PGMI UIN Ar-Ramiri. Manfaat aktualisasi sendiri bagi peserta latsar adalah memberikan pengalaman dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN dalam menjalankan tugas pada unit kerja. Kemudian bagi unit kerja, membantu dalam proses penyelesaian borang akreditasi prodi PGMI UIN Ar-Ramiri Banda Aceh sehingga dapat meningkatkan kualitas prodi tersebut. Kemudian manfaat bagi organisasi, meningkatkan kualitas dan memberi dampak yang besar dalam upaya pencapaian akreditasi unggul pada Universitas Islam Negeri Ar-Ramiri Banda Aceh. Kemudian manfaat bagi stakeholder, peningkatan kualitas dan mutu lulusan program studi yang nantinya akan diberdayakan oleh para pengguna lulusan di dunia kerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup subjek yang dikaji. Yang pertama, internalisasi nilai dasar ASN yang terbatas pada 5 nilai dasar aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, serta nilai-nilai fungsi dan peran ASN dalam NKRI, yaitu Wall of Government, kemudian manajemen ASN, dan pelayanan publik. Selanjutnya, kegiatan aktualisasi habituasi ini dibatasi pada pengoptimalan website program studi PGMI UIN Ar-Ramiri sebagai media pengumpul dan pusat data akreditasi 9 kriteria. Kegiatan ini sendiri dilaksanakan mulai dari tanggal 12 September 2021 hingga 23 Oktober 2021 di Prodi PGMI UIN Ar-Ramiri Banda Aceh. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang bab 2, yaitu rancangan aktualisasi yang dimulai dari deskripsi organisasi. Oke, berikut deskripsi organisasi tempat saya akan mengaktualisasikan diri. Pertama, untuk nama institusinya adalah UIN Ar-Ramiri Banda Aceh, tepatnya pada program studi PGMI yang beralamat di Darussalam Banda Aceh. Dan berikut visi dan misi serta moto dari institusi tersebut. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang analisis isu. Saya membuat sebuah peta pemikiran dimulai dari pengidentifikasian isu-isu yang ada, kemudian isu-isu yang terdeteksi atau yang teridentifikasi tersebut, selanjutnya saya lakukan analisis tepisan dengan menggunakan analisis AKPK dan analisis USG. Dari kedua analisis ini akan memperoleh suatu core isu atau isu utama atau permasalahan utama yang harus diselesaikan pada aktualisasi ini. Setelah permasalahan utama ditemukan, baru masuk ke analisis fishbone. Analisis fishbone ini gunanya untuk menemukan akar-akar penyebab masalah dari si core isu tersebut. Nah, setelah penyebab-penyebab terdeteksi, barulah saya melakukan atau membuat suatu solusi. Oke, di sini saya akan jelaskan satu persatu, dimulai dari identifikasi dari jenis-jenis isu yang ada pada Prodi PGMI UIN Ar-Ramiri. Yang pertama adalah data akreditasi sulit terkumpul. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa saat ini program studi PGMI terakreditasi A, maka sangat sayang sekali ketika akreditasi itu terhenti atau bahkan tidak diperpanjang. Sedangkan posisi saat ini akreditasi akan segera berakhir
di akhir tahun 2021 ini. Maka ini suatu problem tersendiri ketika data akreditasi sulit terkumpul. Kemudian isu yang kedua adalah tingkat plagiasi tugas akhir mahasiswa masih sangat tinggi, yang dibuktikan dari pengecekan plagiasi menggunakan aplikasi Turnitin itu masih sangat tinggi. Kemudian isu yang ketiga adalah beberapa dosen tidak membuat RPS, padahal RPS ini menjadi acuan dalam pelaksanaan perkuliahan semester. Kemudian isu yang keempat adalah pencapaian hasil belajar saat proses belajar mengajar secara daring itu sulit tercapai dikarenakan interaksi yang terbatas. Kemudian isu yang kelima, banyak mahasiswa yang tidak memahami ilmu metodologi penelitian, padahal ilmu metodologi penelitian ini akan menjadi dasar mereka untuk melakukan penelitian pada semester akhir. Nah, setelah isu-isu ini ditemukan, selanjutnya saya melakukan analisis AKPK. Dalam menentukan atau melakukan analisis AKPK ini, saya menggunakan rating scale dengan rentang skalanya itu 1 sampai 5, di mana 1 itu berarti sangat rendah atau sangat lemah, kemudian 5 itu sangat tinggi atau sangat kuat. Untuk AKPK ini merupakan singkatan, A-nya itu adalah aktual, kemudian K-nya itu kelayakan, P-nya itu problematika, kemudian K yang terakhir atau yang kedua ini adalah kelayakan. Maka dari kelima masalah-masalah ini, saya temukan 3 masalah dengan skor tertinggi, yaitu untuk peringkat pertama adalah data akreditasi program studi sulit terkumpul, kemudian yang kedua adalah pencapaian hasil belajar saat proses pembelajaran daring sulit tercapai, dan yang ketiga adalah tingkat plagiasi tugas akhir mahasiswa masih sangat tinggi. Nah, setelah ditemukan 3, yang 2 lagi itu diabaikan. Yang 3 ini selanjutnya saya analisis menggunakan USG. U-nya itu yang pertama adalah urgency, kemudian S-nya itu adalah seriousness, kemudian yang G ini adalah growth. Nah, dari yang 3 ini harus dipilih salah satu untuk menjadi core issue dalam penelitian atau aktualisasi ini. Nah, setelah dilakukan hasil analisis USG, maka ditemukanlah skor tertinggi adalah data akreditasi program studi sulit terkumpul. Oleh karenanya, core isu pada aktualisasi ini atau permasalahan utama yang akan dipecahkan dalam aktualisasi ini adalah sulitnya mengumpulkan data akreditasi. Karena program studi PGMI sendiri harus segera melakukan proses reakreditasi untuk memperoleh kembali akreditasi dari BAN PT. Kemudian jika akreditasi dari BAN PT tidak diperoleh, maka dampaknya akan sangat besar, baik pada institusi maupun pada mahasiswa sendiri. Oleh karena itu, permasalahan ini harus segera diselesaikan. Nah, setelah core isu ditemukan, selanjutnya saya melakukan analisis Fishbone untuk menemukan kira-kira penyebab-penyebabnya itu apa. Saya melakukan analisis Fishbone dengan metode 4S, yaitu surrounding, system, skills, dan suppliers. Saya temukan permasalahannya itu disebabkan oleh satu, pembatasan aktivitas selama pandemi COVID-19, kemudian dosen tidak mengupgrade data administrasi di Prodi, kemudian untuk sistemnya penggunaan website belum optimal, konten-konten website belum berbasis pada kebutuhan akreditasi. Selanjutnya, untuk skills, SDM penyusun borang akreditasi masih kurang. Kemudian sasaran tracer study banyak yang tidak terdeteksi. Kemudian untuk pendukung, data sarana dan prasarana belum sinkron dan dana terbatas karena memang ada pemotongan anggaran selama pandemi untuk seluruh instansi. Oke, setelah melakukan analisis Fishbone, barulah saya menentukan suatu solusi. Nah, untuk solusi yang saya tawarkan adalah optimalisasi penggunaan website. Nah, kenapa saya menggunakan atau memilih solusi ini? Itu yang pertama, penggunaan website itu hemat tenaga, karena dia tidak membutuhkan SDM yang banyak, kemudian tidak perlu mengumpulkan berkas fisik. Semua berbasis online dan semua berbasis file. Kemudian, selain hemat tenaga, dia juga hemat biaya. Karena kita tidak perlu ada konsumsi saat rapat-rapat, kemudian tidak perlu ada biaya cetak berkas. Kemudian, penggunaan website ini juga mengikuti protokol kesehatan COVID-19, di mana kita akan menghindari kerumunan dan mencegah penularan COVID-19. Nah, alasan terakhir, alasan pendukung,
adalah kebetulan saya sebagai pengelola website pada program studi PGMI UIN Araniri Banda Aceh. Selain itu, saya juga diamanahkan oleh Ketua Prodi untuk menjadi bagian dari tim akreditasi program studi PGMI UIN Araniri Banda Aceh. Oke, untuk matriks rancangan kegiatannya, saya untuk kegiatan terdiri dari 12 kegiatan yang dimulai dari merancang proposal perencanaan aktualisasi habituasi yang sedang berlangsung saat ini. Kemudian mengonsep konten-konten yang akan dimuat dalam website berbasis akreditasi 9 kriteria. Keduanya itu koordinasi dengan coach dan mentor. Kemudian yang ketiga itu dimulai dari menginput data visi misi tujuan dan strategi prodi PGMI. Kemudian kegiatan keempat menginput data sistem tata pamong, tata kelola dan kerjasama. Kemudian yang kelima menginput data mahasiswa, baik itu mahasiswa aktif maupun lulusan atau data-data mahasiswa yang lokal, nasional dan internasional. Kemudian menginput data sumber daya manusia prodi PGMI yang mencakup data-data dosen tetap program studi PGMI. Selanjutnya menginput data keuangan dan sarana prasarana. Khusus untuk menginput data keuangan ini nanti saya hanya akan menginput data statistiknya saja. Kemudian menginput data kurikulum prodi PGMI. Selanjutnya di kegiatan 9 menginput data penelitian dosen, dan 10 menginput data pengabdian masyarakat dosen-dosen tetap prodi PGMI. Kemudian ke-11 menginput data luaran dan capaian tridharma, mencakup menginput prestasi, kemudian IPK, kemudian statistik kepuasan pengguna dan bagian-bagian dari prestasi tadi lainnya. Terakhir, setelah semua selesai, baru masuk ke penyusunan laporan akhir aktualisasi. Untuk jadwal kegiatan, sini saya sudah membuat time schedule dimulai dari 12 kegiatan tersebut, yang dimulai dari merancang proposal perencanaan aktualisasi habituasi hingga menyusun laporan akhir aktualisasi. Direncanakan 23 Oktober itu semua sudah selesai. Selanjutnya, sebagai penutup, simpulan dan tindak lanjut. Untuk simpulan, kegiatan aktualisasi ini sangat penting untuk dilakukan, mengingat masa berlaku akreditasi prodi PGMI UIN Araniri Banda Aceh yang akan habis di akhir tahun 2021 ini. Pembatasan aktivitas di tengah wabah pandemi COVID-19 membuat penggunaan website sebagai media pengumpul dan pusat data akreditasi menjadi sangat efektif dan efisien. Oleh karena itu, pengoptimalan website berbasis akreditasi 9 kriteria ini harus dilakukan. Sedangkan tindak lanjutnya adalah harapannya dengan selesainya proposal kegiatan aktualisasi habituasi ini dibuat dan diseminarkan, maka selanjutnya kegiatan ini dapat berjalan dengan sukses. Kesuksesan kegiatan aktualisasi ini tidak hanya bermanfaat bagi peneliti, dalam hal ini adalah peserta latsar, namun juga berguna untuk peningkatan kualitas pada program studi PGMI UIN Araniri Banda Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.